Selamat pagi, saudaraku. Semakin kita mengenal kebenaran, semakin kita menghayati kehidupan, maka semakin terasa bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu sangat berat. Beratnya bukan terletak pada kegiatan organisasi atau masalah kebutuhan, keuangan, atau masalah teknis di dalamnya, melainkan beratnya itu pada tanggung jawab. Begini saudaraku, kita itu semakin bisa menghayati, kalau kita terus mengenal kebenaran, kita semakin bisa menghayati betapa dahsyatnya keadaan orang yang terpisah dari Allah. Apalagi dunia sekarang ini semakin ateis saudaraku. Semakin gelap dan semakin jahat, semakin tidak peduli dengan Tuhan. Dari kecil anak-anak lihat sajian konten yang diberikan di media sosial itu seakan-akan secara implisit mau menyampaikan bahwa Allah itu tidak ada dan tidak perlu ada Allah. Apalagi sekarang banyak influencer yang berkoar-koar di sosial media berkata bahwa beragama itu gak perlu. Agamanya bisa campur-campur lagi. Waduh, gak karu-karuan saudaraku. Tapi didengar karena dia influencer. Atau dia orang yang cukup punya posisi. Atau dia orang kaya, orang terkenal. Itu bahaya saudaraku. Inilah dunia hari ini. Saudaraku, bukan Tuhan yang meninggalkan manusia sebetulnya, tetapi manusia yang meninggalkan Tuhan. Ini kita harus tahu loh. Kita mau berbuat seperti apapun, kasih Tuhan itu tidak akan berkurang saudaraku. Tapi manusia yang berkurang kasihnya kepada Allah, dan itulah ketragisan hidup. Dunia yang tidak menghayati kehadiran Allah, yang tidak memperdulikan Allah, sehingga mereka juga tidak mempersoalkan tentang Allah. Dan ketika mereka tidak mempersoalkan tentang Allah, mereka juga tidak mempersoalkan tentang kedahsyatan, kengerian terpisah dari Allah. Karena mereka berpikir Allah itu ciptaan manusia. Dan mereka juga tidak memikirkan kedahsyatan, kemuliaan suatu hari nanti ketika dibukanya kekekalan dalam hidupnya. Dia bisa melihat bahwa betapa dahsyatnya kerajaan Allah. Tapi hari ini kalau kita berbicara begini sama orang-orang yang tidak mau peduli tentang Allah, kita diketawain saudaraku. Ini dianggap lelucon. Bahkan beberapa dari mereka bisa berkata, lu aja belum pernah ke sana, sok tahu lu. Karena mereka tidak mengakui firman Tuhan itu adalah kebenaran yang benar, gitu loh. Ibarat domba saudaraku, dunia itu termasuk orang Kristen sudah semakin tercerai-berai, semakin liar. Tidak bisa diarahkan untuk menuju ke satu tujuan yang benar. Saudaraku, domba yang baik adalah domba yang mengikuti kemana sang gembala agung itu menuntun. Dan selalu mendengar dan dengar-dengaran dengan suara gembalanya. Gembala agung itu Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 4 tertulis, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ironis saudaraku, makin banyak domba yang lari dari gembala yang baik. Lalu mengikuti orang asing. Dunia ini gambaran orang asing. Dengan prinsip-prinsip cara berpikir yang menyesatkan. Misalnya, harus punya uang banyak supaya bisa jalan-jalan, bisa punya fasilitas ini, itu. Karena kalau kamu punya uang banyak, itu sumber kebahagiaan. Dunia kan berkata begitu saudaraku. Maka pada umumnya orang hari ini hampir semua berpikir begitu. Kondisi seperti ini sulit untuk membawa domba-domba itu ke arah yang benar. Apalagi kalau gembala kecil, hamba Tuhan atau pendeta tidak punya arah perjalanan hidup yang benar.
Tidak sedikit yang menjadikan pelayanan sebagai mata pencaharian untuk menikmati fasilitas. Kalaupun mereka membuat berbagai kegiatan, itu hanya untuk aktualisasi diri. Itu yang bahaya, saudaraku. Mereka tidak sungguh-sungguh mengarahkan jemaatnya ke satu positioning yang benar. Maka seharusnya menjadi seperti Kristus itu adalah fokus utama kehidupan kekristenan. Bukan kegiatannya, tetapi di dalam kegiatannya itu sebagai penunjang untuk jemaat yang ada di dalamnya menjadi seperti Kristus. Saudaraku, mengemukakan hal ini kiranya menyadarkan kita betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit loh, saudaraku. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di dunia yang semakin fasik, saudaraku, ada perasaan krisis. Apakah kita benar-benar sudah jadi manusia rohani? Sudah benar-benar memiliki semacam sertifikat yang karenanya Tuhan berkata, aku mengenalmu, nak. Karena ingat loh, saudaraku, jangan sampai di hadapan Tuhan nanti suatu hari kita dipermalukan. Karena yang berjuang sungguh-sungguh aja tidak mudah. Saya selalu katakan ini di setiap kesempatan saya membawakan kebenaran firman. Yang sungguh-sungguh saja susah, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Yang berjuang saja susah, apalagi yang tidak berjuang. Kita tidak pernah rohani karena kita hidup wajar seperti manusia lain. Anda tidak berani mengerat dagingmu, menabrak arus dunia, seperti ikan salmon menabrak arus sungai. Berat. Betul, kalau kau tidak berani berat. Betul, karena kita sudah deklarasikan dan terus kita mau mantapkan, makanya aku mau dalam hadirat Tuhan basah 24 jam. Itu dipaksa dagingmu, pikiranmu dipasung. Letakkan kuk Tuhan di lehermu supaya engkau tetap fokus ke Tuhan, saudaraku. Supaya engkau bisa tetap ada di hadirat Tuhan 24 jam. Ah, pastor lebay. Tidak lebay, saudaraku. Saya tiap hari begitu, saya pasung. Tidak usah tonton yang tidak perlu ditonton. Nonton film-film gak bener, jangan. Ya, saudaraku. Pastor, aku kecanduan pornografi. Minta Roh Kudus mampukan, pasung dirimu, pasung pikiranmu, jiwamu, rendahkan hatimu, minta tolong Roh Kudus. Ayo, pasti bisa. Jaga mulutmu, pasung mulutmu, gak usah ngomong macam-macam. Kalau mau jelekin orang, mulai bertobat, diam. Amin, saudaraku. 24 jam biar kita basah terus di hadirat Allah. Sehingga begini, ketika kita mau berbuat salah, aku mau mulai ini dan itu, kan kita tahu toh diri kita toh, kita mulai kerasa kan. Lah, kita takut mulai ada Roh Kudus pasti akan kuat kasih alarm. Nggak, nak, jangan lakuin itu. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Dia akan, nak, jangan anakku. Stephen, jangan. Kita mau ngomong sesuatu yang merugikan orang, Roh Kudus bekerja. No, anakku, jangan. Kau melukai hatiku. Itu loh, saudaraku. Ngerti gak? Itu saya terapkan dalam hari-hari hidup. Loh, pastor, jatuh bangun. Oh, jatuh bangun. Tapi kalau kau berjuang, lama-lama itu jadi permanen. Maka biasakan, yuk bareng-bareng kita berjuang bareng. Ya. Jadi kehidupan yang takut akan Allah itu adalah hidup di hadapan Tuhan yang harus dikembangkan terus. Tapi sedikit sekali orang yang benar-benar merindukan Tuhan, yang benar-benar hidup di hadirat Allah,
yang berjuang mematikan keinginan dagingnya. Maka pagi hari ini saya ajak kepada siapapun yang mendengar, yuk benar-benar yuk merindukan Tuhan. Gak cuma di mulut, gak cuma cita-cita, tapi mulai dieksekusi dong, praktek. Amin. Ya, benar-benar mau basah di hadirat Allah. Ayo, caranya apa? Hidup benar, hidup kudus. Matanya gak usah lihat-lihat yang macam-macam. Ya semuanya, telinganya gak usah dengerin gosip-gosip, kepo urusan orang. Ngapain sih? Urusanmu aja belum beres kok. Bener gak? Ngurusin urusan orang. Nah mulai saudaraku, supaya di hadirat Tuhan kita basah. Terus berjuang mematikan keinginan daging. Terus. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa, kita matiin. Gak mau. Setiap hari, setiap ada waktu, ada peluang untuk memuaskan nafsu. Orang ndak lihat kita ndak ada yang tahu. Matiin, ndak. Dalam nama Tuhan Yesus aku nggak mau. Amin. Kenapa? Karena aku mau mengembangkan hidup basah di hadirat Tuhan 24 jam. Setiap saat aku takut sama Tuhan, gentar aku. Aku sungkan sama Tuhan, aku malu sama Tuhan. Kalau aku gagal terus. Itu enggak gampang loh saudaraku, perjuangan ini enggak gampang, saya ngomong dulu. Tapi harus punya tekad yang kuat. Belum lagi nanti Tuhan bicara, aku mau yang itu kamu lepaskan. Aku mau kamu buat ini. Wah, kita lakukan. Itu berat saudaraku. Itu berat saudaraku. Ya, maka tapi beratnya itu seperti kuncup bunga yang mulai berkembang merekah. Cinta kita kepada Tuhan mulai jelas. Nanti Tuhan akan ceritakan apa yang dia mau. Nah, aku gak mau kau punya ini dan itu. Itu melukai hatiku, kebiasaanmu ini dan itu aku gak suka. Wah di situ, oh ya Tuhan aku rela lepasin. Mulai kita coba lepasin. Sakit. Tapi cinta kita kepada Tuhan itu jadi semakin mengembang dengan begitu. Yang tidak Tuhan sukai mulai kita lepaskan. Di situ Roh Kudus akan membebat kita, menguatkan dan memampukan. Dan frekuensi dengan Tuhan akan bertemu itu terus semakin lama semakin kuat, semakin basah di hadirat Allah. Maka lewat perbuatan hidupmu, lewat perjuanganmu, Tuhan sedang menilai. Amin saudaraku. Ya, selamat berjuang. Kita berjuang bareng-bareng. Puaskan hati Allah saja. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.